Perkembangan elektronika pada masa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942 sampai 1945 yang masih berkembang sampai sekarang. Perkembangan elektronika pada masa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942 sampai 1945 didominasi oleh penggunaan teknologi yang sudah ada sebelumnya, terutama radio untuk tujuan propaganda dan komunikasi militer. Tidak ada pengembangan industri elektronika yang signifikan untuk keperluan sipil pada masa itu. Aspek elektronika yang masih berkembang sampai sekarang dari masa tersebut, terutama berkaitan dengan infrastruktur dan institusi penyiaran radio. 1. Materi dan data perkembangan elektronika pada masa pendudukan Jepang, pengambil alihan dan sentralisasi penyiaran radio. Pemerintah Hindia Belanda sebelumnya telah mendirikan stasiun radio seperti Nederlandisch Indische Radio Omroep Maatschappij atau NIROM. Setelah Jepang menduduki Indonesia, semua stasiun radio yang diambil alih disatukan di bawah satu kendali ketat bernama Hosokan Rikyoku HKK, Biro Pengawas Siaran Radio. Kantor pusatnya berada di lokasi yang sama dengan Kantor Pusat Radio Republik Indonesia atau RRI saat ini di dalam Medan Merdeka Barat, Jakarta. 2. Fungsi dan peralatan radio. Pada masa itu, radio berfungsi sebagai alat propaganda. Jepang menggunakan radio secara eksklusif untuk menyebarkan propaganda perang dan ideologi Asia Timur Raya kepada masyarakat Indonesia. Komunikasi militer. Peralatan komunikasi radio digunakan untuk koordinasi pergerakan militer Jepang di bawah Asia Tenggara. Peralatan yang digunakan umumnya adalah perangkat radio impor, baik dari Belanda maupun yang dibawa oleh Jepang, yang berfungsi sebagai pemancar atau transmitter dan penerima atau receiver gelombang radio. Tidak ada bukti yang kuat mengenai produksi massal komponen elektronik atau perangkat radio secara mandiri di Indonesia. Pada masa tersebut, fokus Jepang adalah eksploitasi sumber daya alam, bukan pembangunan industri elektronika sipil. Aspek yang berkembang sampai sekarang. Dampak paling signifikan yang masih terasa dan berkembang hingga saat ini bukanlah pada teknologi elektronika itu sendiri, karena teknologinya sudah usang, melainkan pada struktur organisasi dan peran media penyiaran nasional. Lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, penghentian siaran Hosokyoku oleh Jepang pada 19 Agustus 1945, 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan, memicu para pemuda Indonesia untuk mendirikan stasiun radio nasional sendiri. Pada tanggal 11 September 1945 didirikan RRI sebagai alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat. RRI menjadi lembaga penyiaran republik dan perannya sangat vital dalam menyebarkan informasi dan semangat perjuangan ke seluruh pelosok negeri, dan institusi ini masih eksis dan berkembang hingga saat ini. Kesadaran akan peran media elektronik pada masa pendudukan Jepang menunjukkan betapa kuatnya peran media elektronik radio dalam membentuk opini publik dan mobilisasi massa. Kesadaran ini menjadi landasan bagi pentingnya media penyiaran nasional di Indonesia modern. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.